Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para penonton sekalian, di mana kita pada malam hari ini akan berbincang mengenai pendidikan di tengah pandemi COVID-19 yang sekarang ini menjadi pembahasan internasional. Dan virus corona yang kini tengah ditangani oleh pemerintah, baik di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten menjadi perhatian kita bersama, terutama bagaimana kita melihat kondisi pendidikan pasca ditetapkannya school from home atau sekolah atau belajar dari rumah. Nah, kita akan mengulas lebih jauh bagaimana tantangan dan apa saja plus minus yang kita hadapi di tengah pandemi COVID-19 ini yang terkait dengan pendidikan keluarga khususnya antara orang tua dan anak, mengingat kebijakan ini sudah berlangsung beberapa pekan ya. Baik, kita akan langsung berbincang dengan salah seorang pemerhati keluarga, yaitu Kak Rahminia Ivana, yang saat ini berdomisili di Kabupaten Aceh Tengah, di Dataran Tinggi Gayo. Dan kita akan mengulas lebih jauh bagaimana plus minus pendidikan yang sekarang ini sedang dijalani oleh para pelajar, yaitu pendidikan atau sekolah atau belajar di rumah. Baik, Assalamualaikum Kak Rahminia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Iwan. Iya, senang sekali Kak ya kita bisa berbincang pada malam hari ini mengenai pendidikan anak dan keluarga di tengah pandemi. Baik. Iya, topik kita adalah pendidikan anak di tengah pandemi ini. Kak Rahmi, langsung saja ya dengan pertanyaan pertama. Problematika pendidikan anak selama diterapkannya school from home ini bagaimana menurut Kak Rahmi? Iya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang berharga ini untuk kita bisa saling berbagi ya tentang bagaimana situasi pendidikan anak-anak kita di tengah kondisi pandemi ini. Saya ingin sapa dulu para penonton dan audiens yang mungkin mengikuti acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan apa yang Iwan tanyakan tadi, mungkin problem ya selama proses pendidikan jarak jauh ya. Kalau kita sekarang mengikuti bahasa yang terbaru itu sudah nampaknya agak baku digunakan PJJ ya, pendidikan jarak jauh. Atau mungkin nanti sama sebetulnya dengan school from home gitu. Kalau kita lihat problemnya, sepertinya hampir umum ya, problemnya itu ada 2 atau 3 problem atau tantangan yang dihadapi oleh orang tua dan guru dalam pelaksanaan pendidikan jarak jauh ini. Yang pertama adalah soal perangkat. Itu mutlak bahwa kita ketika menggunakan pembelajaran jarak jauh ini, maka kita harus punya perangkat atau gawai. Di mana kondisinya ternyata di lapangan ada orang tua yang memang belum memfasilitasi anak dengan gawai ya. Dalam jangkauan usia-usia tertentu memang anak-anak mereka tidak difasilitasi dengan gawai, sehingga ketika dalam kondisi pandemi ini kita harus belajar dengan jarak yang apa istilahnya mungkin secara online, maka ketiadaan perangkat itu menjadi hal yang menjadi kendala begitu dalam pelaksanaan pendidikan jarak jauh. Selain perangkat, yang lain adalah fasilitas internetnya sendiri ya, artinya tidak semua mungkin orang tua selalu standby dalam ketersediaan kuota internet, sehingga proses belajar juga memang ya sangat kondisional tergantung ada atau tidaknya jaringan internet di rumah tersebut begitu. Ini belum lagi persoalan bahwa pendidikan jarak jauh yang mungkin kita pantau, saya pribadi memantau begitu, pendidikan jarak jauhnya itu jatuhnya itu ke seperti chatting saja, seperti saling mengirim pesan saja melalui misalkan WhatsApp Messenger begitu ya. Tapi tidak pendidikan jarak jauh yang sesungguhnya, di mana ada moderasi dalam ruang virtual, ada guru, ada murid yang berinteraksi sebagaimana layaknya seperti pembelajaran di kelas, seperti itu. Mungkin itu kendala-kendala yang umumnya terjadi menurut saya, Iwan. Ya, kemudian jenjang pendidikan orang tua, kemudian juga pengalaman mereka dalam
memberikan edukasi pendidikan langsung berbentuk baku ya, yang sudah ada pakemnya. Nah, ini apakah menjadi Iya. problem sendiri menurut Kak Rahmi di lingkungan keluarga? Mungkin bisa diulangi tadi Wan, agak ini Ya, suaranya misalnya gimana? saja terjadi tingkat pendidikan ya, tingkat pendidikan. Artinya bagaimana juga tingkat Iya. pendidikan Heeh. keluarga, misalnya orang tua, ayah bunda, terkait dalam Orang tua, iya ya, betul, heeh. pengalaman mereka juga dalam pendidikan yang baku untuk diterapkan kepada anak-anak begitu. Ini menurut Kak Rahmi bagaimana? Apakah menjadi problematika tersendiri? Iya. Iya, itu sangat mempengaruhi kalau menurut saya, Mhm. karena apa, sekalipun orang tua itu adalah, mungkin orang tua yang memiliki pendidikan yang cukup baik, Ya. namun karena situasi kita harus melangsungkan pembelajaran jarak jauh ini berlangsung tiba-tiba ya, Hmm. kita memang merespon cepat situasi yang ada, kemudian pemerintah pusat menetapkan berlakunya pendidikan jarak jauh ini kan sesuatu yang tiba-tiba. Jadi siapapun, sekalipun orang tua tersebut memiliki tingkat pendidikan yang cukup baik, sudah sarjana dan lain-lain sebagainya, tetap saja ada kendala di lapangan gitu. Apalagi kalau kemudian para orang tua berangkat dari mungkin kelompok masyarakat yang katakanlah menengah ke bawah, yang secara pendidikan tidak terlalu tinggi mungkin ya, mohon maaf. Dan juga budaya belajar yang kemudian juga berlaku di keluarga tersebut begitu. Bagaimana sudut pandang orang tua begitu dalam sebuah sistem pembelajaran dalam situasi normal misalkan, dan itu akan sangat mempengaruhi dengan pendidikan jarak jauh yang hari ini kita laksanakan dalam situasi pandemi. Jadi kalau umumnya kelemahan dan kelebihan atau plus minus pendidikan di rumah itu atau pendidikan jarak jauh itu bagaimana Kak Rahmi? Iya, kalau kita bicara tentang kelebihan dan kekurangan tentu ada ya sebetulnya ya. Ketika misalkan perangkat ada, saluran internet ada, kemudian orang tua juga siap mendampingi anak dalam proses pembelajaran jarak jauh ini, dalam 3 kondisi yang cukup baik seperti itu saja kita akan temui kekurangan ya, apalagi kalau kemudian 3 hal tersebut memang tidak terpenuhi baik. Ya. Nah, tapi kemudian kita sebutkan saja secara umum, dari segi kelebihan, saya melihat bahwa pendidikan jarak jauh yang sesungguhnya ya, di mana kita misalkan seperti kita hari ini punya ruangan dialog gitu ya, ada situasi interaktif, itu setiap peserta didik sebetulnya akan lebih terbuka, akan lebih ya mungkin selama ini kalau di kelas banyak anak mungkin pasif ya, karena suasananya ya di kelas mungkin kan. Tapi ketika dihadirkan dalam sebuah ruang virtual, mungkin secara psikologis, anak-anak menjadi lebih interaktif dan terbuka serta apa adanya. Jadi proses itu bisa menjadi sebuah yang baik sebetulnya begitu ya. Tapi asal 3 syarat tadi terpenuhi, perangkat ada, kemudian saluran internetnya juga ada gitu kan, serta memang proses pendidikan jarak jauhnya itu berlangsung semestinya, tidak hanya sekedar mengirim misalkan chat gitu atau pesan gitu dengan WA misalnya, yang akhirnya kadang-kadang ketercapaian maksud atau pendidikan yang diharapkan itu tidak optimal. Mungkin itu salah satu contoh dari kelebihannya menggunakan ruang belajar virtual atau pendidikan jarak jauh yang hari ini kita lakukan. Nah, kalau dari segi kekurangannya adalah efisiensinya tentu akan menjadi berkurang. Ya, karena kan kalau di kelas seorang guru kan biasa akan menyentuh secara fisik dan psikis kepada anak ya. Misalkan kalau ada anak yang tidak begitu respon, maka guru mungkin akan bisa menyentuh fisiknya, kemudian menanyakan ada apa, begitu bagaimana kabarnya dan lain sebagainya. Dan itu berefek buat kejiwaan seorang anak didik. Tapi di ruang virtual, di ruang pendidikan jarak jauh itu kan tidak terjadi. Nah, itu mungkin salah satu kekurangan dari pendidikan jarak jauh ini, Wan. Oke. Kalau kita bicara dinamika ayah bunda ini ya, jadi ayah bunda dalam membantu pendidikan anak di tengah pandemi dan potensi yang terjadi tadi sudah disampaikan gitu. Nah, kemudian pendidikan apa saja selain pendidikan formal yang bisa dibantu oleh ayah bunda di rumah gitu? Karena kita ketahui nih, mereka sudah ada baku, sudah ada kurikulum, sudah ada sistem yang diberikan antara orang tua dan anak, mungkin edukasinya
versi pemerintah itu sudah ada. Nah, di lain itu, selain dunia formal, mereka harus belajar atau diajarkan tentang apa gitu. Iya, hari ini terlepas dari bahwa kita memang mungkin ya disebut berduka ya, ya mungkin seperti itu ya, kita sedang mungkin galau, kalut gitu ya menghadapi situasi pandemi di mana kehidupan kita berjalan tidak seperti biasanya ya, tidak senormal biasanya. Abnormal. Akan tetapi kalau kita tidak senormal biasanya, akan tetapi kalau kita ingin melihat hikmah begitu ya, atau pelajaran yang bisa diambil dari situasi hari ini, ternyata rumah, yaitu orang tua dan anak-anak punya waktu yang lebih besar untuk berinteraksi. Yang selama ini mungkin di pagi hari kita semua berbondong-bondong atau berlomba-lomba dengan aktivitas masing-masing ya, yang anak sekolah gitu, kemudian orang tua ke kantor dan lain-lain sebagainya. Tapi hari ini di pagi hari kita masih bisa bersama-sama di rumah. Bahkan kadang-kadang pada hari-hari tertentu ketika orang tua yang mungkin juga menjalani bekerja dari rumah, kemudian dipergilirkan piket segala macam harus ke kantor. Tapi ketika tidak ada piket itu anak dan orang tua bisa berkumpul bersama. Dan ini adalah suatu golden moment sebetulnya, suatu kesempatan emas untuk melakukan perekatan-perekatan, bonding ya, kemudian penguatan-penguatan satu sama lain antara orang tua dan anak. Nah, apa yang bisa dilakukan? Selain mungkin memperbaiki komunikasi yang selama ini mungkin saja sudah agak-agak kurang mesra atau kurang dekat seperti itu, orang tua juga bisa menjadikan kesempatan ini, ayah bunda bisa menjadikan kesempatan ini untuk membekali anak dengan skill-skill yang selama ini mungkin terabaikan. Misal kalau anak perempuan nih, mohon maaf ya, saya tidak ingin berbicara, jangan terkesan nanti gender seperti itu atau lain-lain sebagainya. Misal kalau anak perempuan itu bisa dilibatkan dalam keterampilan-keterampilan yang sifatnya soft ataupun yang menggunakan motorik halus, misal membuat kerajinan, kemudian membantu beres-beres di rumah, kemudian bisa membantu cuci piring, seperti itu. Itu yang kadang-kadang karena aktivitas sekolah, banyak anak itu baik laki-laki maupun perempuan abai dengan tugas-tugas di rumah. Padahal sejatinya anak-anak itu nanti kan akan menjadi orang dewasa yang akan tumbuh dalam atau hidup dalam situasi masyarakat di mana mereka punya tanggung jawab. Yeah. Mungkin kalau anak perempuan nanti akan jadi ibu, anak laki-laki akan jadi ayah, gitu. Dan hal-hal yang seperti itu kadang-kadang ketika di usia dewasa mereka juga tidak cukup cakap melakukannya karena memang pembiasaan-pembiasaan di rumah itu karena kesibukan sekolah, les, dan lain sebagainya, kadang-kadang abai. Nah, ini kesempatan yang baik buat orang tua mengingatkan kembali anak-anak bahwa ada hal-hal penting yang mungkin dalam pandangan anak tidak terlalu penting, tapi semuanya itu adalah keterampilan hidup yang baik. Itu belum lagi kalau misalkan anak-anak diajarkan misal keterampilan-keterampilan yang nantinya bisa menjadi nilai jual ya. Kalau tadi kan mungkin hanya untuk istilahnya kehidupan sehari-hari ya, tapi nanti boleh jadi orang tua bisa mengajarkan hal-hal yang sifatnya keterampilan yang bisa memiliki nilai jual seperti itu. Itu potensi ke depan untuk anak itu sendiri begitu Kak ya. Tetapi seperti contoh mungkin itu tidak mempekerjakan, artinya mendidik atau mengajari, bukan mempekerjakan begitu ya Kak ya. Ini yang bukan mempekerjakan tentu ya, melatih. Ini ada anak yang kadang-kadang untuk membersihkan kamar sendiri saja tidak mandiri, padahal sudah mungkin SMP gitu kan, sudah SMA. Nah, itu kan sesuatu yang nggak baik ya. Mungkin ini adalah hari-hari di mana kita bisa mencas kembali makna itu ya. Makna kehadiran satu sama lain antara orang tua dan anak. Ya. Jadi logikanya kalau anak di rumah, kamar sudah tidak bersih, rumah tidak bersih sama aja ya. Jadi kelihatan keharmonisan keluarga juga belum melekat begitu ya. Jadi ini yang akan mempengaruhi mood ya, suasana di rumah dan lain sebagainya. Kemudian solusi ayah bunda ini, berarti peran mereka itu dalam belajar jarak jauh atau sekolah jarak jauh atau school from home ini yang seperti yang sekarang dirasakan di tengah pandemi COVID-19 ini bagaimana?
solusinya yang ditawarkan gitu, atau saran lah gitu, atau masukan kepada ya para ibu ayah bunda Iya, di rumah gitu. iya. Mungkin sarannya tidak terlalu rumit ya, sederhana. Yang pertama bahwa kita sebagai orang tua tentu harus bisa menjadi motivator ya buat anak untuk tetap optimis dalam menghadapi situasi belajar yang hari ini mungkin ya tidak begitu tidak begitu menyemangati mereka begitu. Karena saya juga melihat ada situasi di lapangan, ada anak-anak yang proses belajarnya itu memang sekedar menyelesaikan tugas-tugas sudah selesai, dan itu untuk mencari jawaban-jawaban dari tugas-tugas guru itu sangat mudah ya. Anak-anak sekarang cukup mahir untuk melihat aplikasi-aplikasi yang menyediakan jawaban ya atas pertanyaan-pertanyaan atau soal-soal yang ada diberikan di sekolah begitu. Ya mereka cukup mencarinya jawabannya kemudian mengirim dan itu selesai gitu. Jadi proses pembelajarannya mungkin ya hampir dibilang mungkin tidak tumbuh ya, tidak optimal. Nah hari ini orang tua memiliki peranan untuk menyemangati anak, memberikan motivasi kepada anak bahwa mereka harus tetap bergerak, mereka harus tetap maju, mereka harus tetap belajar. Ya walaupun esensi belajar seperti yang saya sebutkan tadi bukan hanya tentang kurikulum di sekolah, tapi bagaimana hari ini waktu kita saat seperti ini dimanfaatkan untuk mempelajari hal-hal lain yang selama ini mungkin tidak dipelajari seperti itu. Jadi jadilah orang tua hari ini sebagai motivator buat anak-anak dan bisa menjadi tempat bertanya buat anak-anak ketika mereka mungkin canggung melihat situasi hari ini atau mungkin dalam tanda kutip malah ada yang stres mungkin ya. Karena biar bagaimanapun interaksi yang selama ini mereka dapatkan di sekolah dengan kawan-kawan, dengan guru itu adalah sesuatu yang mahal dan mereka tidak merasakannya dalam waktu yang sudah lumayan lama seperti itu. Oke. Kemudian ini kalau dalam social distance dan physical distancing saat ini, apa sih yang harus diperankan oleh orang tua? Karena kan sekaligus selain kita berbincang mengenai bagaimana solusi pendidikan formal informal, nah ini kan kita juga bicara tentang bagaimana social distance dan physical distance yang antara orang tua dan anak begitu. Kira-kira Kak Raffi? Iya. Orang tua sebagai orang dewasa yang hari ini berada sangat dekat dengan anak, yang kesehariannya hampir 100% mungkin ya, 24 jam bersama anak, karena memang anak tidak lagi mungkin bersekolah formal sementara waktu ini, harus tetap mengingatkan anak-anak bahwa physical distancing, social distancing itu adalah sesuatu yang sangat bermanfaat buat mereka ya, bahwa mereka harus membatasi pergerakan, interaksi sosial dan juga jarak fisik satu sama lain. Karena memang mungkin anak menganggap ya, anak itu kan berpikirnya sederhana sebetulnya ya. Apa itu COVID? Mereka mungkin tidak bisa menerjemahkan serumit orang dewasa seperti itu. Sehingga mereka tidak merasa perlu kenapa harus mengurung diri di rumah begitu, khususnya untuk anak SMP dan SMA ya. Kalau anak SD mungkin masih bisa dikelola dengan baik, tapi kalau anak-anak yang sudah bersekolah di SMA, SMP mungkin berpikir ngapain lama-lama di rumah, kan ini libur jadinya, karena libur kita bisa banyak interaksi dengan kawan-kawan. Nah ini peran orang tua mengingatkan mereka bahwa manfaat dari physical distancing dan social distancing ini adalah untuk kebaikan kita, bahwa COVID-19 yang hari ini melanda hampir seluruh dunia itu salah satu faktor pencegah yang sangat mujarab atau yang sangat efektif itu adalah dengan mengatur jarak dan mengatur perilaku sosial kita hari ini, interaksi sosial kita hari ini. Itu benar-benar harus selalu dan senantiasa, karena anak perlu penekanan-penekanan dan berulang-ulang. Di samping itu juga orang tua diharapkan mengingatkan anak-anak untuk menggunakan masker ya, karena mungkin kita secara umum tahu bahwa penularan COVID-19 itu melalui droplet. Maka dengan menggunakan masker, setidaknya mereka itu bisa menjadi lebih aman. Ketika memang sesekali harus keluar juga dengan orang tua, misalkan mengunjungi saudara atau apa yang mungkin ya tidak bisa dihindari ya. Semaksimal mungkin tetap stay di rumah, begitu tinggal di rumah. Tapi ketika harus keluar, orang tua tetap harus menjadi pengingat mungkin ya buat anak-anak untuk gitu ya. Disiplin terhadap physical distancing. Oke. Kemudian kalau orang tua kalau tadi kita bicara tentang pendidikannya, tapi bagaimana cara menyampaikan
atau menjelaskan kondisi pandemi yang sekarang ini terkait dengan school from home atau belajar jarak jauh yang mereka sedang rasakan. Nah, ini bagaimana cara menjelaskan itu ayah bunda yang ada di rumah? Iya, iya. Saya pikir orang tua manapun pasti mengalami ya, ditanya oleh anak, kenapa hari ini mereka libur, mereka Ya. bahasanya mungkin libur gitu ya, tidak Terutama pertama bersekolah biasanya. seperti itu. Iya, di minggu-minggu awal ketika mereka sudah melaksanakan pendidikan jarak jauh, saya yakin semua orang tua ditanyai oleh anaknya masing-masing. Walaupun mungkin 1-2 hari mereka senang mungkin ya kesannya libur, tapi lama-lama tidak berinteraksi dengan guru dan teman-teman, mungkin ada sesuatu masalah juga buat mereka ya. Dan mereka bertanya. Maka ketika kita menjelaskan, tentu kita lihat usianya ya, Iwan. Kalau untuk anak yang mungkin yang TK atau mungkin masih katakanlah batasan kelas 1, kelas 2 SD, bahasanya tentu dengan bahasa yang sederhana, menggambarkan apa itu COVID. Sekarang ini saya melihat ada banyak sekali visualisasi dalam bentuk video yang bisa kita pertunjukkan atau kita tunjukkan kepada anak-anak yang itu mampu masuk ke dalam pikiran mereka yang masih sederhana gitu. Apa itu COVID, bagaimana penularannya, sejauh mana berbahayanya COVID itu, sehingga kenapa kita harus melaksanakan pendidikan jarak jauh. Nah, untuk anak SMP dan SMA mungkin kita bisa membahasakan dengan lebih serius ya, tanpa harus memberikan efek takut yang berlebih. Sembari kita juga memberikan pembelajaran-pembelajaran bahwa hidup ini ya begini, begitu, bahwa hidup ini penuh tantangan. Hari ini siapa yang menyangka bahwa seluruh orang di muka bumi ini mengalami pandemi ya, secara merata, secara global, tidak kita saja menghadapinya, dan ini artinya bahwa kita harus bisa mengambil hikmah, kita mendekatkan diri kepada Allah, misal begitu, kemudian kita memperbanyak mungkin mengingat Allah dengan berzikir, dan kita juga harus meyakini bahwa segala sesuatu yang mungkin hari ini yang kita alami, yang kita anggap buruk, itu akan berlalu. Ya, artinya Allah itu maha adil, bahwa dia akan mempergilirkan suasana dalam hidup kita. Akan tetapi sebagai orang dewasa kita harus kita menjelaskan pada anak-anak ya, sebagai orang yang dewasa, kelak kita juga memang akan menghadapi tantangan-tantangan hidup, dan ini adalah bagian dari tantangan hidup. Baik. Kalau jadi itu terkait dengan ya, tentu tergantung aspek religius aspek religiusitas itu ya, terkait dengan bagaimana mempengaruhi jiwa anak begitu. Nah, ini yang terakhir ini Kak Ami ya. Bagaimana umumnya apa yang menjadi harapan orang tua supaya SFH ya, atau school from home ini berjalan efektif dan bermutu gitu. Karena bukan hanya menjadi sekadar dijalankan, sekadar diajarkan, sekadar diberitahu atau dididik, tapi bagaimana kemasan pendidikan orang tua dan yang langsung kepada anak itu lebih efektif dan bermutu. Iya, mungkin kalau saya pribadi selaku orang tua, dan saya yakin juga orang tua yang lain juga pastilah memiliki kurang lebih harapan yang sama. Kita mengharapkan bahwa pendidikan jarak jauh ini atau school from home ini bisa berjalan bermutu ya. Jadi benar-benar kita itu belajar dalam ruang gitu ya, dalam ruang, walau kita menjalannya secara jarak jauh. Kita berada dalam ruang virtual, ada guru, ada murid yang berinteraksi dan saling memberikan kontribusi seperti itu. Jadi tidak hanya sebatas pemberian tugas oleh guru, kemudian anak menyelesaikan, mengirim, dan itu selesai gitu. Tentu capaian-capaiannya kalau saya pikir secara awam akan sangat rendah mungkin ya. Dan mungkin ini tidak cukup menjadi perhatian guru saja, kepala sekolah, kemudian dinas yang terkait ya, dinas pendidikan, artinya pemangku kebijakan harus sangat betul-betul memperhatikan ini dan mungkin mengevaluasi proses pendidikan jarak jauh yang sudah berjalan lebih dari sebulan ini. Bagaimana ininya? Bagaimana kualitasnya, dan mudah-mudahan benar-benar dievaluasi. Karena kita belum tahu situasi pandemi ini akan berakhir kapan, dan mungkin pendidikan jarak jauh masih akan berlangsung lagi sampai beberapa bulan ke depan. Jadi evaluasi yang diseriusi oleh pihak-pihak yang berwenang ini akan sangat mempengaruhi kualitas belajar anak-anak kita. Dan yang pasti semoga saja mereka ke depan mengingat COVID ini bukan sebagai hal yang kelam gitu ya, tapi bagaimana keluarga menjadi keakraban dengan keluarga, kemudian mereka bisa belajar langsung dengan ayah bunda, lingkungan, dan pemerintah benar-benar memperhatikan mereka di suatu saat nanti, karena mereka akan dewasa, akan mengingat ya, karena anak-anak itu tahu ya karena mereka sangat pengingat ulung. Jadi ketika ini mereka dewasa, ini bisa mereka ingat bukan sesuatu yang terkait dengan
penyakit atau wabahnya saja, ya begitu. Baik, Iya, betul. terima kasih ya Betul. Kak Rahminia Ivana ini pemerhati keluarga. Mungkin ada pesan nih di tengah COVID. Iya. Kita harus menyampaikan pesan terkait dengan social distance dan physical distance ini. Itu yang paling penting setiap kita dialog harus Iya. disampaikan Kak Rahmi. Iya, iya betul. Kayaknya itu sudah menjadi apa ya, prosedur tetap ya, protap ya. Setiap ada dialog yang bertema COVID, memang harusnya di ujungnya itu tetap diakhiri dengan kampanye ya, kampanye social distancing dan physical distancing. Hari ini mungkin kesempatan yang baik, saya pribadi ingin mengingatkan kita semua tentang tetaplah disiplin dalam physical distancing dan social distancing. Kemudian tetaplah disiplin menggunakan masker seoptimal mungkin ya, kemana saja kita pergi usahakan tetap menggunakan masker agar kita tidak tertular dan tidak menularkan kepada orang lain. Tapi paling tidak kita membudayakan praktek pencegahan COVID-19 itu dalam standar-standar yang paling minimal seperti itu. Kemudian hindari kerumunan, tetaplah bersemangat menghadapi hidup dan yakin bahwa badai pasti berlalu, berdamai dengan keadaan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan berlebihan, asal kita menjaga apa yang dianjurkan oleh pemerintah dan tetap optimis serta jangan lupa berdoa kepada Allah. Seperti itu. Ya baik, yang pasti takut jangan, waspada boleh begitu ya. Waspada wajib, iya betul. Iya, dan para penonton sekalian yang menyaksikan dialog kami pada saat ini dengan topik pendidikan anak di tengah pandemi bersama saya Iwan Bahagia dan narasumber atau narahubung kita, pemerhati keluarga Kak Rahminia Ivana. Dan yang pasti seperti disampaikan tadi, cuci tangan, pulang ke rumah atau keluar, gunakan masker, dan yang terakhir, jangan berkerumun. Terima kasih Kak Rahminia Ivana, selamat malam, semoga kita akan bertemu ya, sama-sama lagi. Ya, sukses terus dan selamat melakukan school from home dengan anak-anaknya begitu ya. Sukses terus, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan menonton juga kami demikian dialog yang sudah berjalan pada malam hari ini. Saya Iwan Bahagia dan kami pamit undur diri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.